Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Bagus Karismawan, SSI MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus Beliuk.com terkait pertumbuhan di tengah era gempuran persaingan yang ketat. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Kamelia Azza Putri, dan rekan saya. Nama saya Kayla Rizky Ramadhani. Saya Yasmin Hidayat. Baik, yang pertama itu ada rumusan masalah, di mana yang pertama itu ada apa 3 model pendapatan baru yang dapat dikembangkan oleh Beliuk.com untuk meningkatkan kinerja finansial dan daya saing di pasar e-commerce Indonesia. Lalu yang kedua itu ada faktor lingkungan eksternal apa yang mempengaruhi performa dan strategi bisnis Beliuk.com, serta bagaimana analisisnya dilakukan dengan framework analisis makro atau global yang tepat. Lalu yang ketiga itu bagaimana proses pengambilan keputusan strategis diterapkan oleh manajemen Beliuk.com berdasarkan generik strategi proses model dalam menghadapi tantangan bisnis digital. Lalu yang keempat itu ada model atau framework analisis internal apa yang dapat digunakan untuk menilai sumber daya dan kapabilitas Beliuk.com dalam strategi analisis price. Lalu yang terakhir itu ada bagaimana cara mengklasifikasikan ide strategis dari 4 VP ke dalam kategori strategi pertumbuhan yang sesuai dan strategi mana yang paling tepat dipilih oleh CEO sesuai kondisi dan keterbatasan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Camelia. Selanjutnya di sini ada model pendapatan baru Beliuk.com. Model pertama yang direkomendasikan adalah business to business atau B2B. Model ini dikemukakan sebagai rekomendasi utama dengan saran dari Sari Andini selaku VP Business Development. Konsep B2B berfokus pada transaksi antar pelaku usaha melalui jaringan internet, bukan antara penjual dan konsumen akhir. Dalam sistem ini, pembeli biasanya merupakan entitas bisnis seperti produsen, distributor, atau retailer yang membeli produk untuk dijual kembali atau digunakan sebagai bahan produksi lanjutan. Seiring perkembangan teknologi digital, model B2B berkembang pesat karena proses transaksi kini dapat dilakukan sepenuhnya secara daring. Platform digital memungkinkan pengelolaan pesanan, sistem pembayaran, dan katalog produk secara otomatis tanpa perlu pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Menurut Devi, sistem ini seperti memberikan efisiensi tinggi dalam pengadaan barang, memperluas jaringan pemasok, serta menekankan biaya operasional. Penerapan model ini sangat relevan bagi Beliuk karena mayoritas penjual aktif di platform merupakan pelaku UMKM yang memerlukan pasokan barang secara rutin. Dengan menghadirkan fitur B2B marketplace, Beliuk dapat menjadi penghubung antara produsen, grosir, dan retailer sehingga terbentuk ekosistem bisnis yang saling menguntungkan. Boleh di next. Lalu yang kedua ada model digital goods and instant services. Nah, model kedua yang dapat dikembangkan adalah model digital goods and instant services sesuai usulan dari Dimas Prasetyo selaku VP Product. Model ini menitik beratkan pada pengembangan produk dan layanan digital yang bisa langsung diakses pengguna tanpa perlu proses pengiriman fisik. Dalam era ekonomi digital seperti saat ini, perubahan perilaku konsumen terhadap nilai dan kecepatan akses menjadikan model ini sangat relevan bagi Beliuk.com. Produk digital atau digital goods mencakup berbagai bentuk data elektronik bernilai ekonomi seperti e-book, musik digital, perangkat lunak, video edukatif, template desain, hingga kursus daring. Produk semacam ini memiliki karakteristik non-rival dan dapat digandakan tanpa batas, sehingga berpotensi menghasilkan margin keuntungan tinggi, serta efisiensi distribusi yang maksimal. Nah, sementara itu, instant services meliputi layanan digital yang dapat diselesaikan secara cepat dan dikirimkan langsung kepada pengguna, seperti jasa desain cepat, konsultasi daring, pembuatan konten kreatif, dan pelatihan virtual. Layanan ini memungkinkan interaksi real-time antara penyedia jasa dan pengguna menciptakan pengalaman yang cepat, personal, dan efisien. Dari sisi monetisasi, Beliuk dapat mengoptimalkan pendapatan melalui skema seperti komisi transaksi digital, biaya unggah premium, layanan eksklusif, dan kemitraan kreatif dan edukatif. Boleh di next? Nah, model yang ketiga atau yang terakhir
adalah cost optimization dan automation. Sesuai saran dari VP Finance, strategi ini berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dan stabilitas keuangan perusahaan. Dalam lingkungan bisnis digital yang sangat kompetitif, optimalisasi biaya dan otomatisasi proses menjadi kunci agar Beliuk dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan. Nah, cost optimization sendiri dilakukan dengan cara meninjau ulang seluruh pengeluaran perusahaan, mulai dari pemasaran, pengelolaan inventory, hingga biaya distribusi. Dengan bantuan teknologi, Business Intelligence atau BI, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang paling banyak menyerap biaya dan menentukan strategi penghematan yang tepat. Contohnya mengganti metode promosi konvensional menjadi digital marketing berbasis data agar lebih hemat dan terukur. Beliuk juga dapat menerapkan sistem insentif berbasis performa bagi penjual untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus menambah biaya besar. Nah, selanjutnya otomasi proses dapat digunakan, yaitu kita bisa menggunakan AI untuk chatbot, logistik, dan update stok real time. Lalu kita dapat menggunakan data-driven decision, yaitu analisis tren penjualan, perilaku konsumen, dan performa produk. Nah, manfaatnya kita bisa mengurangi human error, mempercepat layanan, dan hemat biaya operasional. Dan hasil yang akan didapatkan yaitu bisnis akan menjadi lebih adaptif, efisien, dan kompetitif di pasar e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan mengenai analisis studi kasus. Dalam industri digital seperti e-commerce, perubahan lingkungan eksternal dapat berlangsung sangat cepat dan membawa dampak besar nih bagi keberlanjutan bisnis, inovasi teknologi. Kebijakan pemerintah serta perubahan perilaku konsumen merupakan faktor yang saling mempengaruhi arah pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang mampu mengidentifikasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan makro melalui analisis lingkungan eksternal akan memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu bertahan di tengah disrupsi pasar. Oleh karena itu, bagi Beliuk.com, penerapan analisis pastel menjadi langkah krusial untuk mengantisipasi perubahan makro yang mempengaruhi daya saingnya. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum akan membantu perusahaan nih dalam merumuskan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Boleh di next? Salah satu kerangka analisis atau framework yang kita akan gunakan dan paling banyak digunakan untuk mengkaji faktor eksternal adalah pestel analysis yang mencakup 6 elemen utama seperti politik, ekonomi, sosial, teknologikal, environmental, dan juga legal. Kerangka ini berfungsi untuk mengidentifikasi pengaruh makro yang berdampak pada strategi dan keberlanjutan bisnis. Menurut Shitke 2021, pestel membantu organisasi memahami keterkaitan antara perubahan lingkungan global dan proses pengambilan keputusan strategis di dalam perusahaan. Selain itu, analisis itu mendorong perusahaan untuk proaktif, bukan reaktif, dalam menghadapi dinamika ekonomi dan juga kebijakan publik. Penerapan pastel pada kasus Beliuk.com merupakan dan memungkinkan manajemen menilai secara komprehensif bagaimana berbagai faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, daya beli konsumen, serta inovasi digital dapat menghambat maupun membuka peluang pertumbuhan baru bagi perusahaan. Boleh di next? Oke, faktor yang pertama kali akan kita bahas adalah dari segi faktor politiknya. Faktor politik memainkan peran penting dalam membentuk arah pertumbuhan Beliuk.com. Pemerintah Indonesia saat ini sangat aktif mendorong digitalisasi ekonomi melalui program Indonesia Digital Economy 2025 yang menargetkan nilai ekonomi digital sebesar 146 miliar USD dollar. Program tersebut membuka peluang bagi platform e-commerce seperti Beliuk untuk memperluas pasar dan memperkuat peran dalam ekosistem digital nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan baru Kementerian Perdagangan ini tentang perdagangan elektronik juga membawa tantangan besar. Regulasi tersebut mengharuskan platform melakukan verifikasi penjual secara ketat dan memastikan perlindungan konsumen dari produk palsu maupun berbahaya. Mungkin bagi Beliau, hal ini menuntut peningkatan sistem pengawasan, kepatuhan hukum yang menjadi tambahan biaya operasional, dan investasi teknologi. Dukungan pemerintah yang besar memang membuka atau memberikan potensi pertumbuhan, tetapi kompleksitas aturan baru menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi agar perusahaan tetap kompetitif tanpa melanggar regulasi yang ada. Selanjutnya dari sisi ekonomi, Beliau menghadapi
kondisi pasar yang tidak stabil dan penuh tekanan. Laporan kasus dalam studi kasus menunjukkan perlemahan nilai tukar rupiah hingga 16.200 per dolar AS pada akhir 2024 yang berdampak langsung pada meningkatnya harga barang impor. Sebagian besar penjual beliau masih mengandalkan produk impor dari Cina, sehingga fluktuasi nilai tukar berpengaruh pada daya saing harga dan margin keuntungan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar mulai menghambat nih, sementara daerah tier 2 dan tier 3 justru mencatat peningkatan GDP per kapita sebesar 8 sampai 12% per tahun. Kondisi ini membuka peluang bagi beliau untuk melakukan ekspansi geografis, namun tingginya biaya operasional, persaingan harga yang ketat, serta menurunnya margin keuntungan menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan bisnis. Dengan cost to revenue ratio mencapai 94%, beliau perlu strategi ekonomi yang efisien agar dapat menekan biaya tanpa mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial memberikan pengaruh signifikan terhadap arah strategi Beliau.com. Berdasarkan studi kasus, sekitar 65% pengguna platform merupakan generasi Z dan juga milenial yang memiliki karakteristik digital native, mengutamakan kecepatan, keamanan, serta kenyamanan berbelanja. Konsumen tidak lagi sekedar hanya mencari harga murah, melainkan juga menginginkan keaslian produk dan pelayanan pelanggan yang responsif. Data internal menunjukkan bahwa 43% pengguna pernah beralih ke kompetitor karena pengalaman checkout yang rumit atau pengiriman yang lambat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengalaman pengguna menjadi kunci utama dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Selain itu, keragaman budaya di Indonesia membawa pendekatan seragam yang sulit diterapkan. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan preferensi lokal agar relevan dengan karakteristik tiap wilayah. Faktor sosial ini menuntut beliau untuk berinovasi dalam personalisasi layanan serta membangun hubungan emosional dalam pengguna agar tetap kompetitif di pasar yang padat. Faktor selanjutnya adalah dari perkembangan teknologinya. Karena perkembangan teknologi menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi kinerja Beliau.com, dalam kasus ini terlihat bahwa Beliau masih menggunakan algoritma rekomendasi lama dengan tingkat akurasi rendah dibanding kompetitor yang sudah mengadopsi AI, machine learning, augmented reality, dan juga live streaming shopping. Ketertinggalan teknologi ini menyebabkan pengalaman pengguna yang kurang optimal dan menurunkan tingkat konversi pembelian. Selain itu, siklus pengembalian fitur Beliuk yang mencapai 4-6 bulan jauh lebih lambat dibandingkan pesaing yang hanya membutuhkan 2-3 bulan. Tren baru seperti social commerce dan quick commerce yang mempercepat perubahan industri agar dapat bertahan, Beliuk harus mempercepat inovasi dan meningkatkan kapabilitas digitalnya, termasuk investasi pada infrastruktur teknologi serta talenta di bidang rekayasa perangkat lunak. Faktor teknologi ini menentukan kemampuan beliau untuk tetap relevan di tengah disrupsi pasar yang semakin cepat dan juga kompetitif. Boleh di next? Oke, faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan. Mulai menjadi perhatian strategis bagi industri e-commerce nih, termasuk Beliau.com. Pemerintah sedang membahas penerapan plastik tax dan juga regulasi emisi karbon yang akan berdampak langsung pada aktivitas logistik dan pengemasan barang. Saat ini, kompetitor besar telah memulai inisiatif ramah lingkungan seperti Green Logistik untuk mengurangi jejak karbon dan menarik simpati konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Sebaliknya, Beliuk masih belum memiliki strategi lingkungan yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan resiko reputasi serta ketertinggalan dalam memenuhi standar keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian publik dan juga regulator. Selain itu, pola konsumen masyarakat yang semakin sadar lingkungan juga menuntut perusahaan untuk beradaptasi. Faktor lingkungan yang menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekedar isu etis, tetapi aspek penting dalam strategi bisnis jangka panjang beliau. Lalu di sini ada faktor legal, aturan baru perdagangan elektronik menuntut kepatuhan terhadap keamanan,
transaksi perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Beliuk perlu memperkuat verifikasi, penjual, dan tata kelola untuk menjaga kepercayaan publik serta menghindari resiko adanya kesalahan dalam hukum. Lalu faktor hukum memiliki dampak langsung yang terhadap operasional beliuk.com nih, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perdagangan elektronik. Regulasi baru dari Kementerian Perdagangan mewajibkan platform untuk memastikan keamanan transaksi, keaslian produk, serta perlindungan konsumen. Kegagalan dalam mematuhi aturan ini dapat menimbulkan sanksi hukum dan menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, isu hak kekayaan intelektual dan juga perlindungan data pribadi semakin penting seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital. Beliuk harus memperkuat sistem verifikasi penjual dan juga menegakkan kebijakan seller compliance untuk mengurangi resiko penjualan produk ilegal ataupun palsu. Dengan tekanan hukum yang meningkat, Beliuk harus menyeimbangkan antara ekspansi bisnis yang cepat dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Faktor hukum ini atau faktor legal ini menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan di industri digital. Boleh di next? Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada strategi analisis base, di mana dalam internal research, perusahaan dapat menggunakan beberapa model analisis, di antaranya yaitu yang pertama ada research analysis, di mana analisis sumber daya merupakan proses mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber daya perusahaan. Metode analisis ini digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan meninjau sumber daya yang dimiliki, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dengan kapasitas internal. Lalu yang kedua itu ada portofolio analisis, yang merupakan alat analisis bisnis yang mengkaji kinerja setiap unit bisnis atau produk dalam suatu perusahaan. Metode analisis portofolio ini fokus pada evaluasi kinerja dan posisi strategis. Analisis portofolio ini juga digunakan untuk mengukur kapabilitas sistem informasi yang ada untuk membantu pengambilan keputusan strategi di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga itu ada SWOT analisis, di mana analisis SWOT ini merupakan identifikasi berbagai faktor, di antaranya itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. SWOT ini digunakan untuk memberikan gambaran dari 4 sudut dimensi, sehingga pengambilan keputusan dapat dilihat dari keempat dimensi tersebut secara lebih komprehensif. Lalu yang keempat itu ada demand analysis, di mana analisis permintaan adalah riset yang dilakukan perusahaan untuk memahami permintaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Analisis permintaan ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam memahami tren pasar terhadap suatu produk atau layanan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir itu ada kompetitor analisis, di mana metode analisis kompetitor merupakan proses analisis dan evaluasi kompetitor untuk memahami kekuatan dan kelemahan pangsa pasar pesaing. Analisis ini digunakan untuk menilai daya saing dan menentukan langkah strategis perusahaan dalam mengambil keputusan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Lalu selanjutnya di sini ada strategi objektif base, di mana dalam memastikan objektif strategis yang ditetapkan adalah objektif yang baik, Rendra Wijaya dapat menggunakan beberapa metode di antaranya, yaitu yang pertama ada SMART objektif, di mana metode ini digunakan untuk memastikan bahwa tujuan strategis perusahaan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat oleh waktu. Metode SMART ini dapat membantu Rendra Wijaya untuk memastikan bahwa setiap aspek objektif yang ditetapkan benar-benar jelas, realistis, dan dapat dievaluasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tetap sejalan dengan tren dan kebutuhan pasar.
Lalu yang kedua itu ada online revenue contribution, di mana metode online revenue contribution ini merupakan metode pengukuran kontribusi pendapatan dari kanal digital terhadap total pendapatan perusahaan. Metode ini berfokus pada penempatan objektif berdasarkan persentase atau nilai absolute revenue dari inisiatif digital baru hingga saluran baru. Dengan metode ini, Rendra Wijaya dapat menetapkan objektif strategis yang berorientasi pada peningkatan performa digital perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada customer value targets, di mana ini merupakan metode yang digunakan untuk menempatkan objektif strategis yang berfokus pada peningkatan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Dengan metode ini, Rendra Wijaya dapat menempatkan objektif strategis yang berorientasi pada peningkatan performa digital perusahaan, sehingga dapat memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan itu dapat mengatasi masalah kritis Beliuk terkait retensi dan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada balance scorecard, di mana ini merupakan metode manajemen strategis yang membantu perusahaan dalam menyeimbangkan berbagai aspek kinerja perusahaan melalui 4 perspektif utama, diantaranya itu ada keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan metode ini, Rendra Wijaya dapat menetapkan objektif strategis yang fokus pada faktor-faktor fundamental dalam keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya ini ada vision statement, di mana visi merupakan pandangan jangka panjang terhadap tujuan besar dan aspirasi perusahaan, sehingga dalam membuat vision statement baru perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya itu yang pertama ada scenario based analysis, di mana Rendra Wijaya perlu memperhatikan vision statement tetap relevan di masa depan dengan melakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dan dapat mempengaruhi arah bisnis perusahaan. Dengan analisis skenario jangka panjang ini, Rendra Wijaya dapat mempertimbangkan skenario sehingga visi yang baru akan tetap lebih adaptif dan siap menghadapi rintangan yang akan datang. Lalu yang kedua itu ada keselarasan arah tujuan perusahaan, di mana visi harus mencerminkan arah tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Rendra Wijaya perlu memastikan bahwa visi baru tetap memiliki keterkaitan yang kuat dengan arah strategis jangka perusahaan. Dalam kasus Beliuk sendiri, visi perlu mencerminkan transformasi fundamental, di mana jika Beliuk memutuskan untuk meluaskan segmennya menjadi B2B, maka visi harus menyiratkan peran Beliuk yang bukan hanya sebagai penghubung, namun juga sebagai inovator ekosistem digital Indonesia. Jadi, visi ini tidak akan mengubah identitas perusahaan yang ada secara gratis, namun juga tetap relevan dengan perkembangan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada menciptakan perbedaan kompetitif dan relevansi teknologi, di mana pangsa pasar yang didominasi oleh kompetitor menuntut Beliuk untuk terus menekankan keunikan dan keunggulan komparatif. Jadi visi harus membedakan Beliuk dari kompetitor-kompetitor dominan, sehingga Beliuk dapat menekankan keunikannya dan keunggulannya. Lalu yang terakhir itu ada mempertahankan budaya dan nilai, di mana Beliuk saat ini kesulitan menarik top engineers dan produk manager karena gaji yang kalah saing, sehingga dalam hal ini visi harus relevan bagi talenta yang dicari perusahaan. Visi dapat dikemas dengan inspiratif dan berfokus pada dampak sosial, sehingga memberikan citra Beliuk sebagai lingkungan yang positif. Lalu selanjutnya ada strategi definition phase, di mana framework atau metode strategi yang paling tepat untuk mengkategorisasi strategi pertumbuhan yang diusulkan oleh keempat VP Beliuk.com adalah Ansoff Matrix atau Product Market Growth Matrix, di mana framework Product Market Growth ini mengklasifikasikan 4 kategori utama dalam strategi pertumbuhan. Yang pertama itu ada market
penetration strategis, di mana ini merupakan peningkatan pangsa pasar dengan produk yang sudah ada. Tujuannya untuk memperkuat posisi merek dan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan meminimalisir pengeluaran operasional perusahaan. Dalam kasus Beliuk, Hendro VP Finance mengusulkan untuk memperbaiki core business dengan cost reduction. Lalu yang kedua itu ada market development strategis, di mana pada strategi ini fokus utama adalah menargetkan pasar baru dengan produk yang sudah ada, dengan memperluas jangkauan pasar melalui perluasan geografis hingga segmen demografis. Dalam kasus Beliuk, Amelia VP Marketing mengusulkan untuk ekspansi ke kota Tier 2 dan 3 sebagai bentuk market development strategis. Lalu selanjutnya ada product development strategis, di mana metode ini dilakukan dengan menciptakan dan menambahkan produk baru untuk pasar yang sudah ada. Tujuannya untuk meningkatkan nilai kepuasan pelanggan melalui inovasi produk. Jadi pada kasus Beliuk, Dimas VP Produk mengusulkan untuk menambahkan produk pada layanan Beliuk seperti layanan asuransi online hingga pulsa sebagai strategi pengembangan produk. Lalu yang terakhir itu ada diversification strategis, di mana pada strategi ini melibatkan pengembangan produk baru sekaligus masuk ke pasar baru. Strategi ini digunakan dengan tujuan untuk menciptakan sumber pendapatan baru dan mengurangi ketergantungan pada pasar atau produk yang sudah ada. Jadi pada kasus Beliuk, Sari VP Business Development menyarankan untuk Beliuk membuka model bisnis baru berupa B2B e-commerce. Lalu selanjutnya di sini ada klasifikasi usulan VP Beliuk, di mana pada studi kasus Beliuk itu keempat VP perusahaan mengusulkan berbagai strategi dalam mengatasi rintangan yang sedang dihadapi. Dan untuk mengkategorikan setiap usulan, digunakan product market growth matrix yang tadi, di mana di sini ada market development strategis yang fokus menargetkan pasar baru dengan produk yang sudah ada. Dan strategi ini dapat dilakukan dengan memperluas segmen geografis dan demografis yang diusulkan oleh Amelia VP Marketing untuk meluaskan jangkauan ke kota Tier 2 dan 3 dengan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakter lokal. Lalu yang kedua itu ada diversification strategis, di mana strategi diversification ini merupakan strategi yang digunakan dengan dengan memasuki pasar baru. Dalam kasus Beliuk, Sari VP Business Development mengusulkan Beliuk untuk membuka model bisnis baru sebagai B2B e-commerce. Lalu yang ketiga itu ada market penetration strategis, di mana strategi ini fokus untuk memperkuat posisi merek hingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi dalam kasus Beliuk, Hendro VP Finance mengusulkan untuk mengoptimalkan operasional dan mengurangi biaya operasional dan dengan memperbaiki core business yang telah ada sebagai strategi market penetration. Lalu yang terakhir itu ada product development strategis, di mana strategi ini fokus dalam pengembangan produk baru untuk pasar yang sudah ada. Dalam kasus Beliuk, Dimas VP Produk mengusulkan pengembangan produk digital baru seperti pulsa hingga asuransi online sebagai strategi product development. Baik, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.